Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mardia dalam pelajaran karya ilmiah dengan judul isi bab 3 dalam proposal karya inovasi untuk karya ilmiah kelas 7. Pada pertemuan kali ini saya masih melanjutkan materi sebelumnya. Sebelum saya terangkan kembali secara rinci, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita mendapat rahmat dan ridha dari Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, sebelum kita menuju ke materi yang inti, marilah kita lihat tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita diharapkan siswa mampu menerapkan surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra, bacalah. Apa yang kita baca yaitu ayat Allah yang tertulis berupa kitabullah dan yang tercipta yaitu ayat kauniyah. Melalui program Triple R kita, riset, reason, dan religi, kita wujudkan semampu kita untuk menyusun riset dan berreason serta berreligi melalui pelajaran karya inovasi dan karya ilmiah. Yang kedua, diharapkan siswa mampu memahami dan menyusun isi proposal, baik itu karya ilmiah maupun karya inovasi. Minggu yang lalu telah saya jelaskan tentang metode penelitian, yaitu cara yang kita gunakan dalam melakukan penelitian karya inovasi kita atau karya ilmiah kita. Jadi metode apa yang kita gunakan? Isi utama pada bab 3 minggu lalu juga sudah saya sampaikan. Akan saya ulang sekilas karena masih ada beberapa siswa yang belum paham. Di sana ada input, ada proses, dan ada output. Apa itu isi input, proses, dan output? Mari kita bahas lebih lanjut. Input. Input itu alat dan bahan. Harus dilengkapi dengan foto atau gambar ya. Tapi kalau gambar agak sulit, mendingan langsung kita masukkan foto. Alat yang kita gunakan apa saja, bahannya apa saja. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, penelitian kita tentang sosial, bagaimana membuat alat dan bahannya untuk memasukkan dalam input. Nah, misalnya itu sosial, katakan kita melakukan wawancara untuk melakukan penelitian. Wawancara itu inputnya kita butuh alat. Alatnya berupa kamera sebagai perekam, kemudian perlu komputer untuk mencatat hasil rekaman tadi, kemudian perlu pensil, perlu buku. Nah, itu adalah alat. Bahannya apa saja? Bahan ya orang yang diwawancarai tadi, manusia yang kita ambil sampelnya apa. Nah, itu bisa dimasukkan kalau bidang IPS. Kalau bidang IPA, ya jelas itu gampang sekali, apalagi teknologi juga gampang. Alat dan bahannya apa saja, cantumkan semua, syukur alhamdulillah jika ada fotonya agar lebih menguatkan dari data-data yang kita ambil. Proses yaitu langkah-langkah yang kita lakukan dalam membuat karya inovasi atau karya ilmiah. Langkah-langkah apa saja? Nah, menulisnya harus menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif ini berawalan me. Artinya kita yang melakukan. Misalnya, menyiapkan bahan, mencuci bahan, mewawancarai seseorang. Jangan menggunakan kalimat perintah atau kalimat pasif. Misalnya, cucilah barang, atau bersihkan, atau masak, atau wawancarai. Nah, itu artinya bukan kita yang melakukan, tapi orang lain kita berikan perintah. Itu kalimat pasif. Untuk kalimat aktif biasanya menggunakan awalan me.
menyiapkan alat dan bahan, mencuci bahan, mewawancarai seseorang, nah semacam itu. Kemudian dilengkapi dengan foto, gambar, grafik, dan lain sebagainya untuk menguatkan data-data yang kita ambil. Untuk output itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan, apa yang kita teliti. Apakah hasil wawancara atau hasil karya inovasi apa? Nah, di sini outputnya, produknya itu harus dilengkapi dengan gambar atau foto atau grafik atau flowchart atau tabel. Ini untuk menguatkan bahwa kita benar-benar telah melakukan penelitian, kita telah melakukan inovasi. Ini sebagai penguat kita. Demikian tadi pembahasan kali ini. Saya hanya menerangkan tentang isi dari template, isi dari bab 3 dari metode penelitian. Nah, coba jawab satu pertanyaan saya pada Google Classroom. Apa yang dimaksud dengan input, proses, dan output? Ya. Satu pertanyaan berisi 3 bagian. Pertama, apakah input itu? Yang kedua, apakah proses itu? Yang ketiga, apakah output itu? Jawab pada Google Classroom kalian sebelum masa tenggat habis. Jika mengumpulkan setelah masa tenggat habis, maka nilainya kosong. Ya. Silahkan dikumpulkan sebelum waktunya habis. Hari ini cukup, alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat, tetap bersemangat dan bermotivasi tinggi untuk berprestasi melalui pelajaran karya ilmiah dan karya inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.